Halo semuanya, izin kepada Ibu dosen Ibu Minda Mulyana Sebayang. Saya Khadijah Hamidah Rangkuti dari kelas A2 Manajemen NPM 2383277. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sejarah pasar modal. Kalian sudah pernah kan membeli sesuatu di pasar internasional? Kalau iya, berarti kalian sudah pernah melakukan transaksi jual beli. Nah, tidak ada bedanya juga dengan pasar modal. Sama juga dengan pasar modal, adanya kegiatan transaksi jual beli, tetapi yang dijual belikan adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun merupakan instrumen keuangan berupa saham, surat utang, dan reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Kalau dipikir-pikir, transaksi di pasar tradisional itu kan jelas tuh transaksinya bertemu langsung dengan pedagang. Ada juga pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Nah, sekarang kita bahas awal mula pasar modal di dunia. Nah, itu berawal dari negara Prancis sekitar abad ke-12. Selanjutnya pada abad ke-13, Belgia juga memulai perdagangan komoditas mereka. Kemudian perdagangan efek, baik komoditas surat berharga, semakin meningkat di berbagai negara Eropa, termasuk Belanda. Latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Nusantara saat itu melahirkan VOC, menjadi inovasi institusi terkenal dengan nama pasar modal. Oleh karena itulah menjadi tempat berdirinya pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, Prancis, dan juga Inggris. Pada akhir abad ke-15, hubungan perdagangan bangsa Eropa dan Asia semakin erat, tepatnya di Vasco da Gama mempelopori rute perdagangan dari Eropa ke India. Karena rempah yang beragam dari Asia menjadi komoditas utama dalam perdagangan saat itu, terutama lada. Namun ketika terjadi persaingan antar pedagang menyebabkan turunnya harga rempah, para pengusaha Belanda mencari cara untuk mengatasi ketidakamanan dalam perdagangan akibat penurunan harga rempah tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk bekerjasama dan bergabung menjadi perusahaan. Tepatnya di tanggal 20 Maret 1602, ada 3 perusahaan besar di Belanda bergabung untuk perusahaan yang berskala nasional dengan nama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Benar saja, gabungan perusahaan tersebut memberikan keuntungan yang besar sehingga masyarakat Belanda pun tertarik untuk menikmati keuntungannya sehingga berkontribusi ke dalam modal perusahaan. Nah, berawal dari inilah kemudian muncul istilah share dengan adanya bukti kepemilikan modal atau saham sehingga terbentuklah pasar saham di Amsterdam saat itu karena saham sudah mulai diperjualbelikan dengan saham tunggalnya yaitu saham VOC. Selain di Amsterdam, London juga memulai kegiatan jual beli saham dan diawali dengan memulai pasar terbuka atau outdoor market di Jalan Exchange Alley. Di tempat tersebut, transaksi jual beli saham, perusahaan perkapalan, dan perdagangan Inggris dilakukan oleh para pialang. Setelah itu, di jalanan, transaksi jual beli saham kemudian beralih di kedai kopi. Saat itu, perdagangan saham belum bersifat formal. Namun di tahun 1773, sistem perdagangan telah diterapkan dan administrasi yang telah mengaturnya sudah ditata kelola dengan baik, sehingga perdagangan saham di London pun menjadi formal. Selanjutnya di Inggris, pasar modal Amerika Serikat juga berawal di outdoor. Misalnya pada tahun 1752, ketika para pemimpin perusahaan finansial menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di bawah pohon Buttonwood di Castle Garden. Setelah itu, penandatanganan kesepakatan tersebut berisi tentang regulasi dan biaya yang dibebankan dalam setiap transaksi di pasar modal. Organisasi itu kemudian diberi nama The Stock Exchange Office. Kemudian di tahun 1817, para pialang saham di New York Stock membentuk Exchange Board yang berlokasi di Wall Street, tepatnya di gedung nomor 40. Dan kemudian di tahun 1863, organisasi tersebut berubah menjadi The New York Stock Exchange atau disebut juga NYSE. Perdagangan saham mereka pun berkembang dengan pesatnya yang menyebabkan pasar modal menjadi pusat transaksi yang dipenuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kongres di Amerika Serikat memberikan
kewenangan untuk menerapkan hukum sipil terhadap pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal atau Security Law. Stock Exchange Committee pun juga bekerja sama dengan penegak hukum lainnya di Amerika Serikat. SEC pun membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan publik melaporkan keuangan mereka secara berkala agar meningkatkan pelayanan mereka kepada para investor untuk meningkatkan kepercayaan mereka agar investor dapat membuat keputusan. SEC pun juga membuat database yang berisi semua informasi yang diberi nama EDGAR, The Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, yang dapat diakses secara online para investor. Oke guys, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Khadijah Hamidi Rangkuti pamit undur diri. Bye bye guys.